wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahel Safitri. Di video kali ini kita akan mengulik tuntas tentang etika khotib menurut Imam Al-Ghazali hingga bagaimana urgensi etika dalam proses kegiatan khitbah. Sebelumnya, khutbah ada berbagai macam. Salah satunya ialah khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini merupakan salah satu syarat untuk ibadah salat Jumat. Selain menjadi salah satu syarat ibadah salat Jumat, khutbah Jumat sendiri adalah kegiatan komunikasi yang memiliki potensi yang sangat besar untuk digunakan sebagai media penyampaian ajaran-ajaran Islam yang perlu diketahui dan dipahami oleh para jemaahnya. Nah teman-teman, dalam penyampaian khutbah Jumat tentu diperlukan yang namanya etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Nah, esensi khotib menurut Imam Al-Ghazali adalah bagaimana caranya seorang khotib berkhutbah dengan penuh rasa tawadu. Tawadu di sini yaitu perasaan atau perkataan yang menimbulkan benih-benih kesombongan diri. Jika muncul kesombongan pada diri seorang khotib, maka jamaah yang mendengarkan khutbah kita tidak akan sampai pada lubuk hatinya yang paling dalam. Oke guys, selain esensi, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya ialah unsur-unsur etika yang ada dalam proses kegiatan khutbah Jumat, baik itu seorang khotib maupun jamaahnya. Yang pertama, mari kita bahas unsur-unsur etika khotib dalam khutbah Jumat. Di antaranya ialah seorang khotib saat hendak berangkat ke masjid haruslah memiliki hati dan pikiran yang tenang agar bisa memotivasi para jamaah serta untuk meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan. Lalu seorang khotib sebaiknya sholat sunat terlebih dahulu dan kemudian duduk dengan penuh wibawa. Selagi duduk, maka seorang khotib tidak diperkenankan untuk berbincang-bincang dan menunggu waktu. Dan saat di mimbar, khotib alangkah baiknya berputar untuk melayangkan pandangan kepada para mustami dengan penuh konsentrasi, lalu menyampaikan salam kepada para mustami agar mereka mendengarkan khutbah. Kemudian seorang khotib duduk untuk mendengarkan suara azan dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat berkhutbah, seorang khotib harus menyampaikan pesan dengan penuh rasa tawadu. Dengan penuh rasa tawadu ini, maka seorang khotib tidak boleh dan dilarang untuk menunjuk-nunjuk dengan jari kepada para jamaah. Nah, kemudian seorang khotib haruslah merasa yakin bahwa apa yang disampaikannya itu bermanfaat bagi para jamaahnya. Setelah selesai berkhutbah, maka seorang khotib harus memberikan isyarat kepada para jamaah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai berdoa, maka seorang khotib turun dari mimbar bila muazin telah siap untuk iqomah. Saat muazin telah selesai iqomah, maka khotib akan bertakbir saat jamaah sudah tenang dan tidak gaduh. Jika sudah tenang, maka khotib mulai melakukan gerakan sholat dan membaca ayat Al-Quran secara tartil dan jelas. Nah, selanjutnya teman-teman, ada unsur yang tak kalah penting, yaitu unsur etika jamaah saat mendengarkan khutbah Jumat. Yang pertama, sebelum mendengarkan khutbah Jumat, maka jamaah saat berangkat dari rumah menuju masjid haruslah dalam keadaan berwudu. Kemudian para jamaah hendaklah berlomba-lomba untuk berada di baris terdepan, di shaf terdepan, dan melakukan sholat tahiyatul masjid. Lalu, jika ada seorang khotib yang memberi salam, maka jawablah salam tersebut karena hukumnya adalah fardu kifayah. Saat adzan berkumandang, maka jamaah dianjurkan untuk menjawab adzan tersebut dan berdoa setelahnya. Kemudian teman-teman, apabila seorang khotib berselawat, maka hendaknya para jamaah bersolawat kembali. Adapun larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh para jamaah, yaitu dilarang duduk memeluk lutut karena dikhawatirkan akan menimbulkan rasa kantuk dan membatalkan wudhu. Selain itu, dilarang juga berbicara karena tidak akan mendapatkan pahala dari keutamaan salat Jumat. Dan dilarang main-main atau tidak serius dalam mendengarkan khutbah Jumat
seperti bermain HP atau mementingkan urusan yang lain. Jika ada jamaah yang menimbulkan kegaduhan atau kebisingan, maka cukup diberi isyarat yang tidak berlebihan agar duduk diam seperti sedia kala. Lalu teman-teman, seorang jamaah yang sedang mendengarkan khutbah Jumat tidak perlu membalas salam, tidak perlu menjawab salam, membalas orang yang sedang bersin, atau membalas salaman. Dan apabila seorang jamaah datang dengan terlambat, maka tunaikan terlebih dahulu sholat tahiyatul masjid dengan ringkas agar bisa mendengarkan khutbah Jumat. Hal yang perlu diingat oleh teman-teman sekalian ialah saat seorang jamaah setelah mendengarkan khutbah Jumat, maka haruslah ia berniat untuk merealisasikan apa pesan yang telah disampaikan oleh sang khatib. Dan unsur yang terakhir, seorang jamaah hendaklah mengamini doa sang khatib dengan ikhlas agar mendapatkan pahala dan dikabulkan keduanya. Nah teman-teman, setelah mengetahui berbagai unsur yang ada di dalam proses kegiatan khutbah, khususnya khutbah Jumat, lantas bagaimana urgensi etika dalam keseluruhan proses kegiatan khutbah? Nah, etika inilah yang merupakan nilai-nilai kebaikan yang tumbuh selama kehidupan manusia. Nilai-nilai tersebut sengaja diciptakan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, etika dilakukan oleh seorang khatib untuk perlakuan yang baik agar tidak menimbulkan keresahan, dan para jamaah pun menganggap bahwa tindakan tersebut memang memenuhi landasan etika. Oke, baik, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.